Baik, eh, ini pertemuan yang ketiga di pengajian saya ya. Jadi nama pengajiannya tafsir multikultural. Tapi mungkin mulai malam hari ini saya ingin lebih tertib lagi ngajinya. Jadi mungkin 2 malam kita akan maksudnya 2 pertemuan, setiap 2 pertemuan minggu depan saya akan membacakan isi sebuah kitab ya. Tapi mungkin minggu ketiga itu mungkin tema bebas. Jadi setiap 2 minggu dari kitab, kemudian 1 minggu dari tema-tema yang terkait, tapi bukan bisa mungkin dari kitab ini atau juga dari kitab ini ya. Yang akan menjadi silabus atau materi pada pertemuan kita dari mulai malam ini sampai malam-malam yang akan datang di sesi saya itu dari ada kitab namanya Nabiur Rahmah, Nabiur Rahmah atau Nabi kasih sayang, Nabi kasih sayang. Ini ya sebenarnya makalah kumpulan hadis-hadis, dalil-dalil mengenai Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ada sekitar 27 halaman, nanti saya kasih link yang bisa di-download ya, bisa nanti di situ. Ini kumpulan yang mengumpulkan hadis-hadis dan ayat-ayat ini, hadis terutama ini dari teman saya, guru saya ahli hadis juga, namanya Dr. Fakih Abdul Qadir, lulusan dari Kairo. Ya, ini juga termasuk risetnya dari dulu sampai sekarang, mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Maka dia menamakan atau memberi judul kitabnya dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Maka kita barangkali nanti disiarkan, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syekh Fakih Abdul Qadir yang sudah menyiapkan materi ini. Baik, sebenarnya pembukaan dari kitab ini itu sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya tentang bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sebenarnya adalah semacam hadiah dari Allah untuk umat manusia tentang kasih sayang. Jadi Nabi kasih sayang itu Ar-Rahmah Al-Muhdad, Al-Muhdad, rahmah yang sebagai hadiah dari Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah ya kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah. Maka misalnya Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas innama ana rahmatul muhdad, bahwa saya ini adalah kasih sayang yang penuh, kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Nah, tentang kasih sayang ini, yang kita tahu bahwa sifat Nabi penuh dengan cinta kasih, mengasihi sesama, menyayangi semuanya tanpa membedakan laki-laki, perempuan, kulit hitam, kulit putih, suku manapun, dia sayangi semua. Maka al-mu'allif atau yang mengumpulkan hadis-hadis ini kemudian menyimpulkan wa ala hadza fa inna
usul risalah al-Muhammadiyah dia bahwa sesungguhnya asas atau dasar dari ajaran risalah Muhammad, kerasulan Muhammad itu adalah rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi kalau ingat Islam, ingat Nabi, itu ingatnya itu ya, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang sangat mengasihi sesama, kasih sayang. Ya, nanti akan diterangkan apa saja hadis-hadisnya dan menjelaskan bagaimana sifat rahmat itu. Balir rahmah hiya ainur risalah. Bahkan rahmat itu, kasih sayang itu adalah ainur risalah. Ain itu mata, intilah. Ain itu ya inti dari bisa matanya risalah, dari risalah kenabian, kerasulan. Allati ba'asallahu ta'ala biha Muhammad, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dinasi kafatan, untuk manusia kafah, seluruh manusia, bukan kasih sayang hanya untuk orang Arab, bukan kasih sayang sekedar hanya orang Quraisy, bukan kasih sayang terhadap orang sesama muslim, orang Madinah, bukan, tetapi semuanya kafah linnas. Risalah kasih sayang yang dibawa oleh Muhammad, ya, itu untuk semua manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya orang Madinah, orang Quraisy, semuanya. Fala yattasifu, maka Rasulullah itu tidak bersifat ulayah hayati, sepanjang hidupnya itu Rasulullah tidak mempunyai sifat sedikit pun bil jafa, ya, rasa sombong, itu tidak ada. Wasiddah, jadi Rasulullah tidak mempunyai siddah. Siddah itu apa? Syadid itu apa? Keras, tidak. Jadi Rasulullah menurut banyak penuturan Aisyah itu sangat lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak syadid. Jadi Anda kalau ngomong jangan kasar, ya. Bersikap juga jangan kasar. Itu berarti tidak meneladani Rasulullah. Rasulullah itu teladan kita harus meneladani sifat-sifat. Sifatnya apa? Rasulullah tidak pernah siddah, tidak pernah syadid, ya, tidak pernah kasar, keras. Wa ghadbatil qalbi, ghadbah jadi pemarah, hatinya dongkolan. Dongkol itu apa? Jengkelan, ya. Rasulullah itu tidak jengkelan, tidak. Jengkel itu apa? Ya, jengkel itu bahasa Indonesia. Pemarah, ya, sedih, ya, tidak. Dongkol hatinya sebentar-bentar, ngeluh sebentar-bentar. Ya, paham kan jengkel, ya? Ya, bahasa Jawa yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi hatinya itu selalu marah, selalu sewot itu bahasa. Ya, marah. Ya, itu Rasulullah tidak. Tetapi Rasulullah itu yatamayyaz birrifqi. Jadi sifatnya itu selalu dihiasi sikapnya itu dengan birrifqi, dengan lemah lembut. Lemah lembut itu ya apa sih lemah lembut? Paham ya lemah lembut, ya? Lihat ada orang yang lemah lembut, ya, bahasanya, tutur katanya tidak kasar, terhadap sesama itu tidak dengan kata-kata kotor, memanggil. Intinya membuat orang yang dipanggil, yang diajak bicara itu senang. Nah, itu biasanya itulah kategori lemah lembut lah, ya. Suaranya jangan terlalu keras, jangan terlalu nggak kedengaran juga, ya. Lemah lembut baik secara kata-katanya ataupun perilakunya. Wabil lutfi, jadi dengan halus baik perilakunya ataupun
kata-katanya ya, Rasulullah halus. Halus ya, halus itu bagaimana? Ya tidak kasar. Tidak kasar itu ya bagaimana? Ya kalau ngomong ya halus, ya. Ramah, senyum, itu. Nah jadi begini ya, nanti saya selesaikan dulu hadisnya Ustaz. Halus ya, walin ma'anas. Walin ya sama lah, sopannya, kira-kira sopan dengan sesama manusia. Oke? Wa min babil rahmah ta'ti qa'idatut taisir. Ini nanti seterusnya. Jadi rahmah itu atau kasih sayang itu ditandai dengan yatamayyaz birrifqi, dengan lemah lembut dalam berkata dan bersikap. Nah, carilah yang lemah lembut itu bagaimana ya. Ya, jadi lemah lembut jangan. Intinya biasanya diperlihatkan dengan kalimat-kalimatnya, kata-katanya yang tidak kasar, tidak menyakiti, membuat orang senang, tidak mendengarkan orang itu bicaranya adem, gitu ya. Tidak bicara yang kasar atau memanggil temannya dengan panggilan yang baik, dengan bukan panggilan yang kasar, ya panggilan yang jelek, ya. Bicara yang enak. Begitupun sikapnya yang lemah lembut kan ada ya, naik motor itu tidak berasa busuk, ya, tidak belok-belok ke sini, zigzag itu kan nggak lemah lembut. Terus bertemu teman itu ya. Intinya membuat temannya, kehadiran kita membuat teman kita senang, atau nyaman, tidak membuat resah. Yang membuat resah teman kita apa sih? Dikasarin. Kemudian mungkin apa? Apa yang membuat teman kita resah? Gosip ya, menggosipi, terus mungkin ya mungkin juga nggak mandi, itu juga nggak mandi membuat teman kita resah, atau suka bersikap sembarangan, mungkin jorok ya, meludah, tiba-tiba merokok, itu tidak lembut ya. Jadi laki-laki yang suka merokok itu ya, kalau ada temannya yang tidak merokok harus menghindar, itu namanya tidak lemah lembut. Oke. Wa min babil rahmah ta'ti qaidatut taisir. Jadi dari bab permasalahan soal lemah lembut dan kasih sayang ini hal yang terkait adalah kaidahnya adalah mempermudah urusan at-taisir. Jadi jangan mempermudah teman dalam segala urusan, jangan mempersulit. Jadi itu salah satu ciri kelemah lembutan kita, itu tidak membuat teman, membuat sekitar kita susah, ya. Tapi justru mempermudah. Sikap kita itu membuat memperingan. Ya. Termasuk dalam ya sikap kita sehari-hari, sikap kita dalam misalnya berjalan bersama bertiga, ada satu yang belum makan, yang satu sudah makan, yang satu ada makanan, ya berbagi kan, at-taisir. Jadi termasuk itu adalah rahmat, kelemah lembutan Islam itu. Misalnya diperlihatkan bahkan dalam ibadah kan. Dalam ibadah itu kalau sholat misalnya kita nggak bisa sholat karena apa? Sakit, jadi tetap wajib sholat. Tapi sholat kita boleh dengan duduk kalau tidak bisa berdiri. Atau kalau tidak bisa duduk, tidur. Sholat sambil tidur boleh kan? Itu adalah taisir. Islam itu mempermudah. Tidak mempersulit. Kalau nggak ada air di sana di toilet, kalau mau wudu, tayamum bisa ya? Tayamum boleh. Kalau
dalam kendaraan nggak bisa sholat misalkan kita di antara asar belum sholat, tapi kendaraan macet, gitu? Bisa mau maghrib misalkan nggak bisa asar dengan harus jamaah kan? Sholat apa itu? Ya sholat di dalam mobil sambil duduk boleh, tapi yang jamaah itu kan yang bisa dijamaah zuhur asar kemudian maghrib isya kan. Jadi itu oke, kalau itu kan bisa dijamaah, tetap bisa kan, itu taisir. Jadi Islam sendiri sangat rahmah, mempunyai kasih sayang, tidak syiddah. Syiddah itu tidak membuat susah. Bahkan sholat dalam ibadah, sholat dalam jamaah. Kalau lagi repot misalkan kebetulan jalan jauh gitu, ya bisa jamaah. Kalau terburu-buru bisa kosong, ya, bisa kosong, bisa. Itu contoh-contoh bagaimana Islam itu sangat mengedepankan at-taisir, mudah. Jangan dipersulit. Kalau ada urusan intinya dipermudah ya. Kalau nggak punya duit itu jangan dipaksakan berkorban. Korban maksudnya nyembelih ya. Nggak usah korban kalau memang nggak punya, susah, lagi susah kok. Jadi yang wajib dulu segala dalam Islam kan makanya ada urusan. Ada 5 hukum itu, wajib, sunnah, mubah, makruh itu kan. Jadi pertimbangkan yang wajib dulu, bukan yang sunnah ya. Kalau misalnya pagi-pagi Idul Fitri itu, hari Idul Fitri, mana yang wajib? Anda tidak bertengkar. Kalau misalnya kalau suami istri ya bertengkar lah kalian, teman yang suami istri ya. Cepet-cepetan, ayo maju pakai pakaian cepet-cepet. Bapaknya mungkin bapak kalian kan, ayo cepet, bajunya belum siap atau repot kan pagi-pagi. Nah, yang wajib itu mana? Sholat Idul Fitri atau tidak bertengkar? Wajib mana? Lebih mana? Tidak bertengkar itu yang wajib, bukan sholatnya. Sholatnya kan sunnah kan? Sholatnya sunnah. Jadi yang wajib tidak bertengkar, jangan bertengkar, apalagi sambil ribut, misalkan sambil lempar-lempar, sambil sobek-sobek baju atau apa, nangis ada gara-gara misalnya ribut pagi-pagi kan. Nah, jadi harus melihat mana yang wajib. Bukan ya, sholatnya tentu hal yang berharga, tapi kita usahakan. Tapi kalau ada kejadian begitu di dalam Islam, kita harus utamakan yang wajib. Wa fi sahih Bukhari an Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Jadi kata Rasulullah, permudahlah, yassiru wa la tu'assiru, jangan mempersusah, wa basyiru, dan berikan kabar yang optimis, jangan memberikan kabar yang pesimis. Ini hadisnya ada ya. Jangan suka mempersusah. Nanti apalagi urusan Anda bekerja menjadi pegawai negeri misalkan, ada orang atau menjadi perawat atau menjadi dokter atau menjadi apa. Jangan menyusahkan orang urusan. Allah bisa mempermudah, dipermudah. Ya. Wala tu'asir. Wa basyiru, dan berikan kabar yang optimis. Jadi kita itu kalau Anda bersikap kepada teman-teman atau ya sekarang itu tidak hanya bicara saja ya, mungkin di dalam status yang Facebook, status WA itu berikan hal-hal yang positif, bukan yang negatif, yang optimis, jangan yang pesimis. Termasuk dalam men-share berita-berita itu, jangan share berita-berita yang pesimis, ya. Share berita-berita yang optimis, yang membuat kita optimis. Motivasi, berikan motivasi yang baik, ya. Terus, wa fi kitabil adab, dan dalam kitab adab di dalam Sahih Bukhari dikatakan anna min sifatin Nabi, bahwa dari sifat Nabi adalah yuhibbut tahfir. Nabi itu menyukai hal-hal yang meringankan, ya. Ingat-ingat itu.
Nabi menyukai, mencintai hal-hal yang meringankan. Ringankan temanmu, ringankan orang tuamu, ringankan adikmu, ringankan saudaramu, diringankan semua. Jangan membuat susah. Wal yusru 'alan nas, dan mudahlah dengan manusia itu mudah, jangan susah. Diajak temannya ke hal-hal yang baik, mudah. Ya yang baik ya, maksudnya olahraga, ayo olahraga Pak. Gotong royong, mudah gotong royong, jangan semuanya gotong royong tidur gitu kan. Mudah dibangunkan, mudah bersedekah, mudah saling menolong, mudah. Kita mudah, jangan mempersulit orang, ya, dan jangan mempersulit diri. Wala yuhibbu khilafat dzalika, dan Rasulullah tidak menyukai hal-hal yang sebaliknya ya. Walidzalika qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak membuat, ja'ala 'alaikum, tidak membuat agama ya. Tidak membuat apapun di dalam agama itu min haraj, hal-hal yang menyusahkan. Agama itu ringan. Jangan karena agama merasa berat. Coba berikan contoh agama, gara-gara agama merasa berat, ada nggak? Coba, ada yang memberi contoh, coba. Apa contohnya? Agama itu mudah, nggak berat. Tapi banyak orang yang membuat berat ya. Apa bisa? Sholat gimana? Ya, tapi maksudnya ya jangan orang dibebani. Agama itu merasa membebani ya. Maksudnya kalau misalkan Anda sedang berhalangan misalnya jauh tadi ya, sholat misalnya sedang safar itu sedang traveling ya. Kemudian memang tidak ada tempat untuk sholat traveling, tapi untuk kegiatan yang penting, untuk kegiatan ilmiah lah, atau kegiatan yang memang wajib lah punya ya. Anda dipanggil polisi, atau Anda dipanggil hakim, atau Anda ada rapat karena kerja ataupun kuliah, tapi jauh misalnya tempatnya dari masjid. Nanti ketika azan izin ke, maaf Pak dosen, saya nggak bisa ikut kuliah ini, saya harus jam 11 Pak, misalnya jam 11 selesai kuliahnya kan jam 12, masjidnya jauh, saya harus sholat dua, pergi 2 kilo jalan kaki misalnya, kan enggak kan? Nah, jadi bukan karena ya sholat kemudian meninggalkan kuliah yang masih satu jam lagi itu, masih kemudian gara-gara jauh gitu kemudian. Jadi proporsional ya. Jadi agama itu proporsional. Jangan menyusahkan dirimu, nggak usah dibikin susah. Oke. Kalau misalnya nggak kuat haji ya sudah, jangan memaksakan diri pinjol ya kan, untuk haji, pinjol untuk umroh, pinjol untuk selamatan, untuk misalnya selamatan untuk pengajian, pinjol untuk mengadakan ya yang kan itu namanya memberatkan kan, memberatkan. Gara-gara untuk umroh Anda jual pinjol misalkan ya. Jadi jangan. Wa min ahammi saksiatil Mustafa, jadi di antara sifat yang paling penting dari Rasulullah yaitu adalah akhdul aisar. Dia memilih, Rasulullah itu selalu memilih yang paling ringan dalam segala perbuatan. Untuk dirinya sendiri juga, untuk dirinya itu yang ringan. Di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Aisyah bercerita,
Mahuji Rasulullah selalu apapun memilih apapun di antara dua hal, dua perkara. Atau dimatikan saja, kedengaran? Yes. Di antara, saya harus teriak-teriak. Habis bisa. Di antara dua perkara nggak usah ya, suara saya kedengaran ya. Kalau ada dua perkara atau dua amal yang satu ringan dan satu berat, Rasulullah, kata Aisyah, selalu memilih yang ringan. Ya. Jadi illa akhadha aisaruhuma malam yakun isman. Jadi selalu mengambil yang lebih ringan. Makanya Rasulullah itu ya selalu mengambil hal yang lebih ringan, tidak memaksakan diri gitu ya. Tidak memaksakan diri. Wa alaihi yakunu ibsa'us salam bainan nas min da'aimi ta'alimihi. Nah, ini nanti terkait dengan kasih sayang tadi, ajaran kasih sayang tadi. Yang paling penting juga adalah terkait dengan ajaran itu, yaitu ifsa'us salam. Apa ifsa'us salam? Apa ifsa'us salam? Terjemahannya apa? Menyebarkan salam. Ya. Sini ya. Sini. Oh, begini. Oke. Tes ya. Jadi yang terkait dengan tema ini adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Apa artinya salam itu apa artinya? Keselamatan dan perdamaian, kedamaian. Jangan diartikan ifsa'us salam itu menyebarkan assalamualaikum. Ya biar, assalamualaikum kan doa kan. Semoga kalian dilimpahi perdamaian dan keselamatan, warahmatullah dan kasih sayang Allah, wabarakatuh dan berkah Allah, ya kan? Tapi makna ifsa'us salam, esensinya, substansinya adalah setiap muslim itu wajib hukumnya menyebarkan perdamaian, rasa damai, rasa aman, rasa nyaman, rasa ya orang semua merasa nyaman, senang kalau ada orang muslim, kira-kira begitu ya. Jadi menyebarkan itu tugas kita, tugas setiap seorang muslim. Dan ifsa'us salam itu perdamaian, rasa aman, rasa damai, rasa nyaman, itu tidak hanya dengan kata-kata saja kan, tapi juga dengan sikap. Wajah kita itu harus ifsa'us salam, memberi rasa damai. Jadi harus memberi rasa damai wajah ya. Jangan membuat orang melihat Anda susah, kira-kira begitu. Ya apa wajah yang damai ya bersih, bersih, kemudian berseri-seri, tersenyum. Tersenyum. Ya. Makanya dalam Islam itu kalau Anda tidak suka sedekah, nggak apa-apa, tapi suka tersenyum itu sedekah. Ya. At-tabassumu shadaqah. Kata Rasulullah. Tersenyum itu sebagian adalah sedekah. Jadi kalau Anda tidak bisa sedekah, tersenyum. Itu sama maknanya. Karena bersedekah membuat orang senang kan? Tersenyum juga membuat orang senang. Kira-kira begitu ya. Ifsa'us salam bainan nas min da'i ta'alimi.
wal bu'du 'anil fahsyi wat tafahhus min rakaizi irsyadati, dan menjauhi segala hal yang at-tafahhus, perbuatan keji dan saling mengejikan. Perbuatan keji itu apa saja? Ya, banyak perbuatan keji yang apa keji? Berkata keji, berkata kotor, menyakiti orang, berbuat maksiat kepada orang lain, berbuat zalim, ya, zalim gitu. Misalnya itu perbuatan keji, menyiksa orang lagi susah disiksa, orang lagi susah ditipu, itu keji ya. Orang lagi miskin ditipu lagi, itu perbuatan keji. Termasuk berkata kasar, berkata kotor, itu keji. Itu harus dijauhi. Wa tajannub min dzulmin nas min muqawamati syariat, dan menjauhi dari menzalimi manusia. Itu adalah usaha untuk menegakkan syariat Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim. Apa perbuatan zalim, Pak? Adzulm itu apa? Perbuatan zalim. Lihat, apa? Zalim itu? Kamu berbuat zalim itu apa? Oke, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Apalagi? Zalim itu apa? Yaitu zalim juga termasuk menyakiti orang, membuat orang susah. Intinya zalim itu melanggar hak orang lain. Ya. Banyak dosa tapi tidak zalim. Ya enggak? Anda tidak sholat itu zalim enggak? Enggak, tapi berdosa kan? Ya, tapi bukan zalim, karena tidak berkaitan dengan hak orang lain, tapi itu hak Anda dengan Tuhan, dengan Allah. Itu kemudian Anda tidak apa? Puasa itu zalim atau tidak kalau Anda batal puasa atau tidak puasa? Tidak, itu persoalan Anda dengan Tuhan, tapi bukan dengan manusia lain. Ya, segala perbuatan yang melanggar hak manusia lain itu namanya kezaliman. Misalnya apa? Contoh kalau di asrama itu ya, Anda masuk kamar mandi, ada sikat gigi temanmu, ditaruh di dalam, diambil dipakai, itu zalim ya? Zalim, hak orang lain. Atau Anda menjatuhkan sikat gigi itu di toilet, di WC, tapi tidak ada ambil lagi, atau Anda ambil tapi tidak dicuci. Jangan sampai itu karena melanggar hak, kasihan temanmu tuh. Ya. Anda yang menjatuhkan, jadi harus diambil lagi. Anda di toilet, Anda pakai toilet, mohon maaf, Anda mungkin kurang bersih misalnya, dipakai temanmu setelah itu, padahal ada air, ya kan? Ya. Kalau itu kelihatan ya, kalau dibersihkan kelihatan. Tapi kadang-kadang, misalnya kalau di SPBU ya, SPBU sering sekali. Anda ke toilet cepat-cepat kan, sudah, nggak usah dibersihkan, atau? Ya, Anda cebok sendiri, tapi tidak dibersihkan. Itu zalim atau? Zalim, zalim siapa? Orang lain yang kemudian atau yang menjaga, itu kan? Perbuatan zalim, melanggar hak, kasihan orang lain gitu. Atau Anda sebenarnya maaf, bisa punya penyakit yang menular, tapi Anda tidak berusaha mencegah teman orang lain supaya tidak ketularan, itu juga zalim. Jadi harus termasuk Anda, banyak sekali di dalam hadis-hadis itu memakai tanah orang, ya. Biasanya petani mengambil sedikit tanah orang tetangganya, itu zalim atau tidak? Zalim karena melanggar hak. Anda bikin rumah, jadi kalau orang tua mau bikin rumah jangan sampai zalim. Misalnya apa zalim?
ya sedikit 2 senti mengambil tanahnya, itu sudah mengambil hak orang lain. Atau menutupi cahayanya. Hati-hati. Jangan sampai cahaya matahari itu kan penting ya untuk kesehatan rumah. Gara-gara Anda bangun rumahnya, kasihan mungkin rumahnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Anda bangun rumah lebih tinggi atau lantai 2 tanpa izin kepada tetangga, tetangganya ketutupan matahari, itu salah. Karena makanya bicara supaya ada musyawarah. Kalau Anda diam-diam zalim itu. Anda bikin rumah misalnya, tetesan airnya jatuh ke tanah orang, jatuh ke rumah orang, ke tembok orang, ya, ke tembok orang. Itu lama-lama tembok orangnya rusak kan? Walaupun sehari pertama 2 tidak, tapi lama-lama rusak. Dan itu menzalimi. Jadi semua yang berkaitan dengan orang itu harus jangan sampai menzalimi, berbuat zalim. Watajannubu min dzulmin nas itu adalah bagian dari membangun syariat Allah, menguatkan syariat Allah. Waqad urida bab an ifsa'is salam fi sahih Bukhari, dan di sahih Bukhari ada hadis yang mengatakan begini. An Abdullah bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Kalau Rasulullah tut'imut ta'am, memberi makanan ke orang. Kalau yang paling baik adalah orang-orang yang memberi makanan ke orang lain. Wa taqra'us salam, memberi salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, memberi salam kepada orang yang kalian kenal dan yang tidak kalian kenal. Jadi ini hati-hati ya. Selalu beri salam. Salam itu maksudnya ya bukan hanya ucapan assalamualaikum, tapi memberitahu. Assalam itu menyapa lah. Kalau ada orang itu menyapa, jangan ketemu orang diam-diam baik. Ketemu orang itu salam. Salam dengan apa? Dengan kebiasaannya. Dengan kalau kalian sesama muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kalian misalnya di tetangga selamat pagi, nggak apa-apa selamat pagi. Pagi. Yang penting tersenyum, jangan. Ya kan? Kalian lihat orang-orang di sana pagi-pagi terus ya. Pagi. Nggak apa-apa, itu bagian dari ifsa'us salam, memberi rasa damai daripada Anda ketemu di ya. Kalau ketemu orang siapapun sama. Nah, nanti ada catatan perempuan bagaimana kan? Ada catatannya. Tapi paling penting adalah menyapa. Menyapa itu bagaimana? Ya, intinya membuat orang lain senang bahwa kita memberitahu kehadiran kita, saling memberi sapa. Ada kan kalau di Jawa monggo atau bagaimana? Atau kadang-kadang menunduk saja atau bagaimana? Kalau ada yang mungkin tidak terbiasa, sesuaikan dengan adat setempat lah, ya. Sesuaikan apa di sekitar situ yang kira-kira cara menyapa yang disukai bagaimana. Misalkan senyum, kedip, tapi kedip beda-beda ya maknanya. Ada kedip yang salam, ada kedip yang lain, jangan semua. Atau pokoknya menyapa dan sama kan. Entah dengan kalau sesama muslim tentu assalamualaikum, usahakan. Kalau tidak tahu ya, tapi terserah di daerah situ setiap kebiasaannya bagaimana. Mau selamat pagi atau halo Pak, mari ya. Bisa juga begitu ya. Jadi cari cara yang terbaik untuk memberitahu kepada orang yang diajak bicara bahwa kita hadir, kira-kira gitu ya. Hadir dan kita kepingin menyapa. Jangan diam-diam baik. Ya, duduk. Nah ini saya serah. Bagaimana itu cara menyapa itu? Teknisnya kan ada hadis bilang gini. Liusallimu shaghir alal kabir. Jadi sebaiknya yang kecil, anak-anak kecil ya, yang berumur muda itu menyapa yang tua. Kalau kamu ketemu saya kamu yang salah karena kamu lebih muda kan.
as-saghir al-kabir wal maru, ya, yang sedang berjalan itu menyapa alal qa'id, yang duduk. Jadi, kalau kalian lagi berjalan, yang duduk dikasih salam, jangan kalian mengharap salam dari orang yang duduk, ya. Yang sedang berjalan memberi al-maru al-qa'id. Jadi termasuk yang lagi nyupir itu memberi salam, yang tidak nyupir jangan, yang tidak nyupir memberi. Jadi yang nyupir itu salam pidit, gitu kan? Pidit itu salam, memberi salam kepada yang, kalau yang duduk memberi salam nanti dikira mau menyerahkan. Wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada orang yang banyak. Jangan yang banyak, yang kepada sedikit nanti dikira mau nyerah, langsung sendiri. Ya, yang sedikit itu assalamualaikum. Maka di sini banyak saya beri salam kan, assalamualaikum. Jika kalian wala ribut, ya kan? Wal qalil 'alal katsir. Itu kaidah cara memberi salam. Ifsal salam. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah kalau Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak mungkin beriman, hatta tahabbu, saling mencintai di antara kalian, auladakum saling mencintai di antara kalian. Aula, apakah kalian mau aku tunjukkan, adullukum ala syai'in, yang tunjukkan yang jika kalian idza fa'altumuhu, kalian mengerjakannya, tahabbtum, kalian akan menjadi saling mencinta. Apa perbuatan yang membuat kalian saling menyayangi itu apa? Kata Rasulullah. Nah, di sini apa? Absus salam baik, menyebarkan perdamaian, kedamaian, ya, rasa damai. Termasuk maksudnya rasa damai itu kalau kalian menyapa kan, itu rasa damai. Kalau tidak menyapa kan rasanya gimana gitu ya. Jadi orang beriman wajib hukumnya menyebarkan perdamaian, dan salah satu tanda menyebarkan perdamaian itu adalah ifshalus salam, dengan kata-kata yang menyapa. Jadi menyapa, ya, jangan diam. Habis ini saling menyapa ya. Ya, sampai kalau gitu ya. Fa innahu, oke. Wa iyyakum was-suhha, dan hindari dari ketidakpuasan atau tamak. Fa innahu, karena ketamakan itu da'a min qablikum, jadi membuat ada pertengkaran di antara kalian, kemudian ada pertumpahan di antara kalian. Nah, ini juga penting. Jadi rasa tamak itu rasa menerima diri, ya, menerima. Tamak itu lawannya kan. Jadi lawan kata dari menerima itu selalu tidak puas, selalu tamak. Tamak itu apa? Apa tamak? Paham ya tamak ya? Serakah. Jadi kalau kondangan itu pesta-pesta jangan tawa, makan banyak-banyak, kan bertengkar jadinya kan, saling rebutan makanan. Ya, ini gimana ada ya? Gimana ada kan biasanya begitu ya kalau acara-acara sama. Ya, tapi bungkus-bungkus. Tapi kalau memang ada ya gimana lagi, saya nggak tahu ya. Tapi ya jangan sampai itu bertengkar ya. Jangan gara-gara kita tidak mau menahan diri, kan segala pertengkaran, pertumpahan darah itu karena serakah manusia. Semua konflik di dunia ini karena serakah manusia, ingin menguasai manusia yang lain ya. Itu Israel pengen menguasai Palestina, itu Rusia pengen menguasai Ukraina, itu Amerika pengen menguasai dunia. Itu semua orang pengen menguasai, jadi akhirnya perang. Tidak ada damai kalau orang serakah. Negara serakah, kelompok serakah, organisasi serakah, termasuk individu yang serakah, itu tidak akan menyebarkan perdamaian di antara manusia. Jadi jangan sampai serakah. Lebih baik kita silakan. Maka di dalam Al-Quran itu kadang ada kata ada kalimat Allah, tafassahu bil majalis, tafassah.
Termasuk tafassahu itu artinya saling mempersilahkan. Bukan hanya di majelis, tafassahu ini dalam itu di mobil, di kendaraan di lalu lintas itu jangan sampai berebutan. Itu gara-gara ada tabrakan, gara-gara ada itu kan karena orang saling berebutan jalan ya. Pengen lebih cepat, pengen lebih pengen lebih kelihatan mobilnya atau apa, menguasai jalan, akhirnya tabrakan ada. Orang tidak mempersilahkan, saling tidak mau antri, gitu kan? Itu kan serakah. Tapi tafassahu, saling mempersilahkan kalau bisa. Duluan lah kalau memang ya, mengalah ya. Mengalah dengan orang lain, kita kalau bisa berkorban untuk orang lain. Jangan kita mengorbankan orang lain ya. Kita harus berkorban. Dalam Islam itu doktrinnya membantu itu memberi itu menolong itu selalu tangan di atas, bukan tangan di bawah ya. Di atas. Kalau di bawah berarti menerima terus. Islam, orang muslim harus menolong, meringankan, bukan ya sekali-kali diringankan, kalau memang keadaannya diringankan, dibantu ya. Tapi kita harus berusaha membantu orang. Oke. Saya kira itu hadis-hadis yang sementara saya bacakan, masih panjang tapi mungkin waktunya masih ada? Masih ada? Mungkin dengan tanya jawab ya. Berapa menit? Ya, 5 menit sampai 10 menit pula lah. Tanya jawab sementara dari penyampaian dari kitab Nabiur Rahman. Ini babnya tentang namanya babnya Ar-Rahman Al-Muhdad. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan berapa menit Nadira? Terserah Nadira aja lah. Ya. Ada yang bertanya? Baik, sekarang dibuka sesi